Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haryani Agustin atau biasa dipanggil dengan Titin dengan NPM 2302110097. Saya berasal dari kelas akuntansi C 2023 dengan prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari Universitas Bahaudin Mutahari Madura atau biasa dipanggil dengan Uniba. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan tema memahami proses manajemen. Nah, sebelum memasuki ke materinya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih pengertian manajemen? Manajemen adalah proses mengkoordinasi orang dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya. Dalam manajemen, sumber daya dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya itu seperti bahan baku, peralatan, dan perlengkapan. Nah, kebanyakan organisasi itu menggunakan 4 jenis sumber daya, yaitu yang pertama, sumber daya material. Sumber daya material adalah sumber daya fisik yang berwujud yang digunakan oleh organisasi. Sebagai contoh, yang pertama, General Motors menggunakan baja kaca dan fiberglass untuk memproduksi mobil dan truk di jalur perakitan bertenaga mesin yang kompleks. Contoh yang kedua, sebuah perguruan tinggi atau universitas menggunakan buku, bangunan kelas, meja, dan komputer untuk mendidik siswanya. Selanjutnya yaitu sumber daya yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berwujud non-fisik, yaitu tenaga kerja yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang paling penting karena berperan dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi. Bahkan ada beberapa perusahaan itu hidup dengan filosofi bahwa karyawan mereka adalah aset mereka yang paling penting. Selanjutnya sumber daya yang ketiga yaitu sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah sumber daya yang berwujud uang, yaitu dana yang digunakan oleh organisasi untuk memenuhi kewajibannya kepada investor dan kreditor. Sumber daya keuangan digunakan untuk membeli sumber daya material dan manusia, serta untuk membiayai operasional organisasi. Sebagai contoh, yang pertama, sebuah toko 7-Eleven memperoleh uang dari pelanggan di counter kasir dan menggunakan sebagian uang itu untuk membayar pemasok. Contoh yang kedua, sebuah perguruan tinggi atau universitas memperoleh uang dalam bentuk biaya sekolah, sumbangan, serta bantuan dari negara bagian dan federal. Perguruan tinggi tersebut menggunakan uang itu untuk membayar tagihan listrik, premi asuransi, dan gaji pengajar. Sumber daya yang terakhir yaitu sumber daya yang keempat, sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah sumber daya yang berwujud non-fisik, yaitu data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Sumber daya informasi merupakan sumber daya yang tidak dapat diabaikan karena kondisi lingkungan eksternal termasuk perekonomian, pasar konsumen, teknologi, politik, dan kekuatan budaya itu berubah begitu cepatnya. Sehingga bisnis yang tidak beradaptasi mungkin tidak akan bertahan. Untuk beradaptasi dengan perubahan, bisnis harus tahu apa yang berubah dan bagaimana perubahannya. Nah, sebagian besar perusahaan itu mengumpulkan informasi tentang pesaing mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang perubahan industrinya dan belajar dari kegagalan dan keberhasilan perusahaan lain. Sumber daya informasi digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses manajemen. Proses manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen terdiri dari 4 fungsi dasar, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Nah, kita akan membahas satu persatu nih dari 4 fungsi dasar tersebut. Dari yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Arti penting dari sebuah perencanaan yaitu memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam perencanaan, jika ingin mencapai tujuan, kita harus melakukan beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran.
Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Langkah yang kedua adalah merumuskan keadaan sekarang. Hal ini dilakukan untuk memahami situasi yang dihadapi oleh organisasi saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Kemudahan adalah faktor-faktor yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, sedangkan hambatan adalah faktor-faktor yang dapat menghambat organisasi mencapai tujuannya. Langkah yang keempat dalam perencanaan adalah mengembangkan kegiatan. Kegiatan adalah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan itu harus realistis dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dasar yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Istilah pengorganisasian tersebut digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, merancang struktur formal. Cara manajer merancang struktur formal untuk penggunaan sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi yang paling efektif. Yang kedua, hubungan antar anggota. Hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas para pegawai. Yang ketiga, mengelompokkan kegiatan. Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Yang terakhir dan yang keempat, pembagian tugas. Cara manajer membagi tugas-tugas yang harus dilakukan dalam organisasinya dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas. Fungsi dasar yang ketiga yaitu directing atau pengarahan. Directing atau pengarahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengerahkan, dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Nah, terdapat suatu gerakan yang bernama Gerakan Human Relation, di mana mempunyai konsep yang dikenal dengan istilah The Ten Commandments of Human Relation, yang dapat dijadikan acuan sebagai fungsi pengarahan. Yang pertama, sinkronasi antara tujuan organisasi dengan tujuan anggota organisasi. Yang kedua, suasana kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, hubungan kerja yang serasi. Yang keempat, tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin. Yang kelima, mengembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal. Yang keenam, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi. Yang kedelapan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Yang kesembilan, penempatan personil secara tepat. Dan yang terakhir, yang ke-10, imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikan. Fungsi dasar yang terakhir yaitu yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Controlling atau pengendalian merupakan proses mengevaluasi dan mengatur kegiatan yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi kendali meliputi 3 langkah. Yang pertama adalah menetapkan standar untuk membandingkan kerja. Yang kedua adalah mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan standar. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Fungsi kendali bersifat melingkar, sehingga langkah-langkah dalam fungsi kendali harus diulang secara berkala sampai tujuan tercapai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis manajer. Manajer dapat diklasifikasikan dalam 2 cara, yaitu menurut levelnya dalam sebuah organisasi dan menurut area manajemen. Pada bagian ini, kita akan membahas berdasarkan tingkatan manajemen. Seperti pada gambar, manajemen memiliki struktur 3 tingkat, dan setiap tingkatan berkaitan dengan salah satu dari 3 level umum manajemen, yaitu manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini pertama. Yang pertama itu manajer puncak. Seorang manajer puncak atau top manager adalah seseorang eksekutif tingkat atas yang membimbing dan mengendalikan keseluruhan nasib organisasi. Manajer puncak merupakan kelompok kecil. Dalam hal perencanaan, mereka umumnya bertanggung jawab untuk mengembangkan misi organisasi. Mereka juga menentukan strategi perusahaan. Dibutuhkan kerja keras dalam waktu lama, jam kerja yang panjang, ketekunan, bakat, dan sedikit keberuntungan untuk mencapai jajaran manajemen puncak di perusahaan besar. Jabatan umum yang berkaitan dengan manajer puncak adalah Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur,
CEO, dan COO. Yang kedua yaitu manajer menengah. Manajer menengah mungkin merupakan kelompok terbesar manajer di kebanyakan organisasi. Seorang manajer menengah atau middle manager adalah manajer yang menerapkan strategi dan kebijakan utama yang dikembangkan oleh manajemen puncak. Manajemen menengah mengembangkan rencana taktis dan rencana operasional, dan mereka mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan manajer lini pertama. Nama-nama jabatan di tingkat manajemen menengah meliputi manajer divisi, kepala departemen, manajer pabrik, dan manajer operasi. Yang ketiga yaitu manajer lini pertama. Seorang manajer lini pertama atau first line manager adalah manajer yang mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan operasional karyawan. Manajer lini pertama menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja, memotivasi karyawan mereka, menjawab pertanyaan, dan memecahkan masalah sehari-hari. Kebanyakan manajer lini pertama adalah mantan karyawan operasional karena kerja keras dan potensial mereka, sehingga mereka dipromosikan ke level manajemen. Banyak manajer menengah saat ini memulai karir mereka di tingkat manajemen lini pertama. Nama-nama jabatan untuk manajer lini pertama adalah manajer kantor, penyelia, dan mandor. Selanjutnya, jenis-jenis manajer berdasarkan bidang spesialisasi manajemen. Struktur organisasi juga dibagi menjadi beberapa bagian bergantung pada misi, tujuan, dan sasaran. Yang pertama, manajer keuangan. Seorang manajer keuangan atau financial manager terutama bertanggung jawab untuk sumber daya keuangan organisasi. Akuntansi dan investasi adalah bidang khusus dalam manajemen keuangan. Oleh karena pembiayaan mempengaruhi pengoperasian seluruh perusahaan, banyak CEO dan presiden direktur perusahaan terbesar di Amerika adalah orang-orang yang mendapat pelatihan dasar sebagai manajer keuangan. Yang kedua, manajer operasional. Seorang manajer operasional atau operation manager mengelola sistem yang mengonversi sumber daya menjadi barang dan jasa. Secara tradisional, manajemen operasional telah disamakan dengan manufaktur produksi barang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak teknik dan prosedur manajemen operasional telah diterapkan untuk produksi jasa dan berbagai kegiatan non-bisnis. Seperti manajemen keuangan, manajemen operasional telah menghasilkan sebagian besar CEO dan presiden direktur perusahaan saat ini. Yang ketiga, manajer pemasaran. Seorang manajer pemasaran atau marketing manager bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertukaran produk antara organisasi dan pelanggan atau klien. Kawasan spesifik dalam pemasaran adalah riset pemasaran, manajemen produk, iklan, promosi, penjualan, dan distribusi. Sejumlah besar dari presiden direktur perusahaan saat ini berasal dari jajaran manajemen pemasaran. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Seorang manajemen sumber daya manusia atau human resource manager bertugas mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Manajer tersebut terlibat dalam perencanaan sumber daya manusia, perancang sistem perekrutan, melatih, dan mengevaluasi kinerja karyawan dan memastikan bahwa organisasi mengikuti peraturan pemerintah dalam praktik kerja. Beberapa manajer sumber daya manusia memanfaatkan teknologi yang efektif. Sebagai contoh, lebih dari 1 juta lowongan pekerjaan yang telah diposting di sosial media menarik sekitar 15 juta pengunjung bulanan. Yang kelima, manajer administrasi. Seorang manajer administrasi atau administrative manager disebut juga sebagai manajer umum atau general manager, tidak terkait dengan area fungsional tertentu, tetapi memberikan bimbingan administrasi dan kepemimpinan. Seorang manajer administrasi rumah sakit adalah contoh dari seorang manajer administrasi. Dia tidak mengharuskan diri dalam operasi, keuangan, pemasaran, atau manajemen sumber daya manusia, melainkan mengkoordinasi kegiatan manajer khusus dalam sebuah bidang. Dalam banyak hal, kebanyakan manajer puncak adalah manajer administrasi. Selanjutnya, keterampilan kunci manajer sukses. Manajer yang sukses memerlukan berbagai keterampilan termasuk keterampilan konseptual, analitis, antarpersonal, teknis, dan komunikasi. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skills melibatkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Kemampuan konseptual memungkinkan manajer untuk melihat gambaran besar dan memahami bagaimana berbagai dari suatu organisasi atau ide dapat saling melengkapi.
Keterampilan ini berguna dalam berbagai situasi termasuk optimalisasi tujuan yang telah dijabarkan sebelumnya. Yang kedua, keterampilan analitis. Kebanyakan pengusaha berharap manajer menggunakan keterampilan analitis atau analytical skills untuk mengidentifikasi masalah dengan benar, menghasilkan alternatif yang masuk akal, dan memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah. Manajer tingkat atas terutama membutuhkan keterampilan ini karena mereka perlu memilah isu-isu penting dari yang kurang penting, serta mengenali alasan yang mendasari untuk situasi yang berbeda. Manajer yang menggunakan keterampilan ini tidak hanya mengatasi situasi, tetapi juga memperbaiki kejadian atau masalah awal yang menyebabkannya terjadi. Dengan demikian, keterampilan ini sangat penting untuk menjalankan bisnis secara efisien dan logis. Yang ketiga, keterampilan antarpersonal atau interpersonal skills. Melibatkan kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Contoh keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang, memahami kebutuhan dan motif mereka, dan menunjukkan belas kasih yang tulus. Semakin baik keterampilan interpersonal manajer, semakin besar kemungkinan manajer akan mampu memimpin dan memotivasi karyawan ketika semua hal lain adalah sederajat. Manajer yang mampu menunjukkan keterampilan ini akan lebih berhasil daripada manajer yang sombong dan kurang sopan yang tidak peduli dengan orang lain. Yang keempat, keterampilan teknis atau technical skills melibatkan keterampilan khusus yang diperlukan untuk mencapai kegiatan khusus. Misalnya, insinyur dan teknisi memerlukan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan mereka. Manajer lini pertama dan pada tingkat lebih rendah, manajer lini pertama membutuhkan keterampilan teknis yang relevan dengan kegiatan yang mereka kelola. Meskipun manajer ini mungkin tidak melakukan tugas-tugas teknis sendiri, mereka harus mampu melatih bawahan, menjawab pertanyaan, dan selain itu memberikan bimbingan dan arah. Secara umum, manajer puncak tidak mengandalkan keterampilan teknis sebesar yang dilakukan manajer pada tingkat lainnya. Namun, memahami isi teknis bisnis membantu manajemen yang efektif pada tingkat-tingkat. Yang kelima, keterampilan komunikasi atau communication skills, baik lisan maupun tulisan, melibatkan kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, dan menulis secara efektif. Manajer memerlukan keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan, karena sebagian besar waktu seorang manajer dihabiskan berbicara dengan orang lain. Kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan sangat penting. Keterampilan komunikasi lisan digunakan ketika manajer membuat presentasi penjualan, melakukan wawancara, dan menggelar konversi pers. Keterampilan komunikasi tertulis menjadi penting karena kemampuan seorang manajer untuk mempersiapkan surat-surat, surel, memo, laporan penjualan, dan tertulis lainnya dapat menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan. Agar dapat berkomunikasi lebih jauh dalam sebuah organisasi, sebagian besar manajer harus tahu bagaimana menggunakan komputer untuk mempersiapkan laporan tertulis dan statistik secara berkomunikasi dengan manajer dan karyawan lainnya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah tindakan memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif. Pengambilan keputusan manajerial melibatkan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau peluang. Untuk mengidentifikasi masalah atau peluang, manajer perlu mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, survei pelanggan, atau data pasar. Setelah mengumpulkan informasi, manajer perlu menganalisanya untuk menentukan apakah ada masalah atau peluang yang perlu ditangani. Manajer dapat menggunakan berbagai teknik analisis, seperti analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang kedua, menghasilkan serangkaian alternatif. Setelah masalah didefinisikan, tugas berikutnya adalah menghasilkan alternatif. Semakin penting keputusan yang harus dibuat, semakin penting juga perhatian yang harus diberikan pada tahap ini. Manajer harus terbuka pada ide-ide segar dan inovasi serta jawaban yang jelas. Untuk menghasilkan alternatif, manajer dapat menggunakan berbagai teknik, seperti brainstorming, mind mapping, atau analisis pohon keputusan. Manajer juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti biaya, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, memilih alternatif. Langkah selanjutnya adalah memilih alternatif yang paling baik.
Untuk memilih alternatif, manajer perlu mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut dapat berupa hal-hal seperti biaya, manfaat, resiko, atau kesesuaian dengan tujuan organisasi. Yang keempat, menerapkan dan mengevaluasi solusi. Pelaksanaan keputusan membutuhkan waktu, perencanaan, persiapan, personal, dan evaluasi manajer. Biasanya berurusan dengan konsekuensi tak terduga. Bahkan ketika mereka telah mempertimbangkan alternatif secara cermat, langkah terakhir dalam pengambilan keputusan manajerial mengharuskan adanya evaluasi efektivitas keputusan. Jika alternatif yang dipilih menghapus perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan, keputusan tersebut dianggap efektif. Manajer perlu mengembangkan rencana untuk menerapkan solusi tersebut dan kemungkinan mengevaluasi hasilnya untuk menentukan apakah solusi tersebut berhasil. Pembahasan yang terakhir yaitu manajemen kualitas total. Manajemen kualitas merupakan prioritas tinggi di beberapa organisasi saat ini. Alasan utama tingginya fokus yang lebih besar pada kualitas termasuk kompetisi asing, pelanggan yang lebih menuntut, dan kinerja keuangan yang buruk akibat penurunan pangsa pasar dan biaya yang lebih tinggi. Manajemen kualitas total adalah konsep yang lebih luas dari sekedar mengendalikan kualitas dari produk itu sendiri. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau biasa disingkat dengan TQM adalah suatu pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, serta fleksibilitas dari seluruh organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Agar program TQM menjadi efektif, manajemen harus mengatasi masing-masing komponen berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Cara-cara untuk perbaikan termasuk memproduksi produk berkualitas tinggi, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik, dan menunjukkan kepada pelanggan bahwa perusahaan peduli. Yang kedua, partisipasi karyawan. Hal ini dapat ditingkatkan dengan mengizinkan karyawan berkontribusi pada keputusan, mengembangkan tim kerja swakelola, dan menggunakan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Yang ketiga, memperkuat kemitraan dengan pemasok. Pengembangan hubungan kerja yang baik dengan pemasok dapat memastikan bahwa persediaan dan bahan yang tepat akan disampaikan pada waktu dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Hal ini tidak harus dilihat sebagai hal yang dapat dicapai melalui suatu program tunggal yang memiliki tujuan sasaran. Sebuah program yang didasarkan pada perbaikan yang berkelanjutan telah terbukti menjadi pendekatan jangka panjang yang paling efektif. Nah, sekian penjelasan saya tentang materi yang berjudul Memahami Proses Manajemen. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Saya Haryani Agustin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.